Selamat siang. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal dari kelompok kami, yaitu yang jurnal yang pertama berjudul Simulasi Konsep Software Defined Network atau SDN menggunakan Raspberry Pi, di mana anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Ferendiardo Apurba, kemudian yang kedua Bahtra Ferdinand Barus, yang ketiga Rizky Khairul Mupid. Nah, penulis dari jurnal yang berjudul Simulasi Konsep Software Defined Network atau SDN menggunakan Raspberry Pi yaitu Teguh Indrabayu, kemudian Edvan Ewaldo Tahan. Tujuan penelitian ini mengimplementasikan konsep SDN untuk infrastruktur jaringan wireless atau nirkabel dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai open-flow atau OF switch. Selain untuk pengimplementasian konsep SDN, penelitian tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan jaringan dengan mengatur perbedaan jenis traffic dari banyak user dalam infrastruktur jaringan tersebut. Hasil penelitian, penerapan ACL pada konsep SDN menggunakan Raspberry Pi berhasil dilakukan dengan menggunakan controller Open Daylight yang melakukan push configuration kepada switch OpenFlow Raspberry Pi. Pemberian nilai prioritas pada penelitian ini menunjukkan bahwa flow control untuk blok akses HTTP server memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai prioritas dari flow control untuk blok akses FTP server. Nilai prioritas 1000 pada flow control HTTP dan 900 pada flow control FTP menyebabkan jika ada dua flow yang pada satu kemungkinan dating bersamaan, maka controller akan memproses terlebih dahulu flow control HTTP yang memiliki nilai 1000. Kegunaan lain dari pemberian nilai prioritas ini adalah jika akan dikaitkan dengan manajemen antrian flow yang dapat berdampak pada kualitas kecepatan respon jaringan secara luas. Kesimpulan, ketika perangkat-perangkat jaringan di dalam infrastruktur jaringan SDN terhubung ke controller, maka protokol OpenFlow dapat digunakan sebagai jalur komunikasi antara perangkat jaringan dengan controller, atau yang disebut sebagai southbound interface. Ketika akan melakukan penerapan ACL melalui flow control, controller perlu diberikan parameter-parameter yang jelas, sehingga controller dapat melakukan push configuration kepada switch OpenFlow Raspberry Pi. Kelebihan, penelitian ini menggambarkan pengimplementasian SDN pada jaringan wireless dan manajemen antrian flow menjadi lebih baik. Dan kekurangannya, lingkup SDN yang masih kecil, jumlah device juga yang masih sedikit, belum diterapkan di lingkungan SDN. Software Defined Network with QoS. Penulis Maragata Rajan M, Dilip Kumar M, Kailasan S, dan Sinasami P. Tujuan dari penelitian ini yaitu Programming Defined Networking atau SDN merupakan pandangan dunia lain yang prosedur membuat administrasi ini lebih sederhana dengan menyatukan pengaturan semua sistem gadget ke dalam pengontrol fokus yang dapat diprogram. Namun, sebagai bantuan terkonsentrasi, desain ini cocok untuk keamanan kerentanan, misalnya Distributed Denial of Service atau DDoS, dan serangan penyapuan port. Maka dibangun kerangka kerja perlindungan SDN cepat terhadap DDoS dan serangan penyapuan port yang berjalan langsung ke pengontrol fokus dan menggunakan strategi hipotesis permainan untuk penyerangan lega. Perubahan informasi harus dimungkinkan dengan memanfaatkan sistem tanpa gangguan di pihak penerima dengan menggunakan model QoS. QoS sangat diperlukan pada pekerjaan PC jarak jauh yang diatur dengan memberikan komponen yang layak untuk meningkatkan aktivitas. Hasil dari penelitian ini merujuk pada data pengukuran informasi yang berbeda yang dapat disiapkan penangguhan nyata, jitter, dan percent of PLR untuk lalu lintas RTP. Lalu lintas mereka dibuat di WAN emulator. Pada awal QoS meningkat pada tingkat sebagai penundaan. Jitter dan percent of PLR lebih sedikit. QoS
bervariasi antara tinggi, rendah, dan sedang sehubungan dengan penyesuaian penundaan, saraf, dan percent of PLR. Ada 3 input data yang akan dimasukkan, kemudian probabilitas input rendah, sedang, tinggi ditransfer ke QoS. Setelah kondisi probabilitas itu, periksa di ujung transmisi atau kembali ke pernyataan sebelumnya. Jika sudah selesai, maka data harus dikirimkan dan diproses. Kesimpulannya yaitu, strategi semacam ini dibangun di atas sistem jarak jauh di lab system. Mereka dikelompokkan menjadi 3 kontribusi dari penangguhan jitter, percent of PLR, diidentifikasi dengan paket. QoS dapat bervariasi sesuai dengan tingkat penundaannya. Penelitian ini memiliki kelebihan, yaitu teknik penelitian ini melalui informasi aliran IP yang dihasilkan melalui emulator pengaturan mininet di samping pengontrol floodlight dan kerangka pelindung yang diperkenalkan mencapai hasil yang lebih baik. Namun terdapat kekurangan, yaitu pada konfigurasi MPL membutuhkan jaminan hati-hati dari jumlah neuron di lapisan tersembunyi untuk mencegah menangkap overfitting dan untuk menjamin spekulasi yang sah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.